Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mandegani ibadah kami. Perlindungan-Mu sangat dahsyat. Pangreksa rajut aling bardomayo sab 5 yang digunakan pada Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Bahkan pangreksa bardomayo untuk melindungi orang sealun-alun pada saat pengungsian. Tuhan Yesus yang Maha Dahsyat, terima kasih. Pemberitaan demi pemberitaan dari para hamba-hamba Tuhan, bahkan dari Tuhan Yesus Kristus dari surga, yang menyatakan bahwa Lucifer sudah dibanting ke bumi. Itu Wahyu pasal 12 ayat 7 dan seterusnya. Berarti Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6, anak laki-laki ketiga sudah lahir dan sudah dibawa ke tahtanya. Dan iblis, naga besar yang merah padam, yang nyanggong, yang menunggui, sudah ada di bumi beserta antikris dan nabi palsu. Sebab itu Tuhan sudah mencurahkan kekuatan kepada beberapa di antara kami untuk kami bisa membedakan bermacam-macam roh. Itu adalah karunia daripada Roh Kudus. Para penubuat yang dipakai diberikan kekuatan supaya mereka tidak menjadi takut, karena kami akan dilatih, kami akan diajar untuk menilai bermacam-macam roh. Karena Wahyu Matius pasal 24 ayat 5 21 sampai 26, Mesias palsu yang mengaku nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai 4 kali di dalam Matius 24 Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya yang menunggu kedatangan Tuhan, yang hidup pada akhir zaman menjelang kiamat. Kami harus bisa mewaspadai, membedakan, dan itu dilatihkan di tengah-tengah kami. Ini sesuatu yang sangat berat. Tuhan, tolonglah kami, berikan kekuatan sebagai para penubuat. Biarlah mereka mengosongkan diri sebagai Tuhan Yesus Kristus yang datang ke muka bumi. Sebagai manusia dia mengosongkan diri, tidak mempertahankan kealahannya, sehingga dia rela menjadi budak rodi, bahkan mati di kayu salib. Biarlah para penubuat menyiapkan dirinya untuk menjadi manekin yang kosong, dipakai dari surga menjadi berkat untuk kami, dipakai oleh roh-roh lain menjadi pelajaran untuk kami, karena kami akan ada di tengah-tengah masa antikris untuk kitab Wahyu. Tuhan, tolonglah kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, tolong kami semuanya supaya kami bisa memahami kehendak Tuhan. Urapi kami semuanya, lindungi kami, berkati ibadah ini, berkati ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saya tetap mengucapkan selamat Natal, bahkan selamat menyongsong tahun baru yang tinggal 3 hari, ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tadi diperingatkan oleh penubuat supaya kita memperhatikan firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Saudara mendengar kemudian mentaati. Barang siapa bertelinga hendaknya mendengar kemudian bertobat. Pak Rusman mengatakan bahwa kita harus memperhatikan iblis yang tidak menghancurkan kita dengan roh berbisik-bisik, berbisik-bisik, berbusuk-busuk, membusuk-busukkan orang. Karena roh itu sangat dahsyat. Sudah bayangkan 600.000 tentara Israel itu tinggal 2, 600.000, bukan 600 tentara, tetapi 600.000 tinggal 2. Berarti roh itu sangat dahsyat, menghancurkan tubuh Kristus. Oleh sebab itu tadi dikatakan, surga itu mulai tegas. Barang siapa merusak tubuh Kristus akan disingkirkan. Maka Tuhan
berkurang tidak masalah. Tuhan katakan demikian. Karena ragi itu akan mengkamirkan adonan, maka ragi itu akan disingkirkan. Kalau kita merayakan Paskah, merayakan pengorbanan Tuhan, harus bersih dari ragi. Pak Rusman tegaskan, jangan ada yang berbisik-bisik. Kalau saudara bisiki, ojo ngantuk ya, bagus itu, ya toh. Terus bisikin lagi, bajumu belum diseletengke, bagus, dibisikan. Tapi kalau yang lain-lainnya, kamu nggak tahu nggak, itu begini-begini dan sebagainya. Itu roh berbisik-bisik yang menghancurkan tentara. 600.000 tinggal 2. Rata-rata semuanya itu kena stroke, mati di padang gurun, mayatnya bergelimpangan. Kalau dalam membaca kitab bilangan, ya dalam bahasanya itu mereka itu mati kena stroke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang disampaikan intisari dari khotbah pertama. Kemudian yang disampaikan Bapak Gatot Sudiro, apapun yang terjadi, kita harus punya kasih yang teruji. Kasih kita kepada Tuhan itu seperti sekuatnya maut. Orang kalau sudah jatahnya mati tidak bisa ditahan apapun. Ya, kalau orang itu sudah jatahnya mati tidak bisa ditahan apapun. Disuntik, dioksigen, diinfus, ya, jantungnya diganti atau apapun sudah tidak bisa. Kalau memang jamnya sudah habis untuk ada di muka bumi. Cinta itu kuat seperti maut. Kasih kepada Tuhan itu juga kuat. Kasih kita kepada Tuhan itu harus mengalahkan 9 penderitaan salib. Ada siksaan, ada penindasan, ada kesesatan, ada ketelanjangan, ada kelaparan, ancaman bahaya, ancaman pedang, ada menjadi domba-domba sembelihan, domba sembelihan itu ada dituntut untuk berkorban. Gembala itu orang ngerti toh, kalau saya itu dalam kekurangan, saya itu seperti janda Sarfat, tetapi malah Tuhan kirim Elia. Lah, Bapak Ibu itu artinya apa? Diizinkan terjadi kasus seperti itu menjadi domba sembelihan, kemudian terancam maut sepanjang waktu. Bukan berarti kalau kita dilindungi Tuhan itu terus aman, tidak. Bapak Ibu Tuhan, kadang-kadang diizinkan Tuhan itu menyentil kita ada kesalahan mungkin cuma sedikit. Bapak kasih Tuhan, tapi juga untuk memberikan pelajaran. Lah, pada saat 9 penderitaan salib itu menyatu dengan hidup kita, Tuhan itu sedang menguji kasih kita itu bisa dipisahkan tidak oleh 9 penderitaan salib. Itu intisari dari khotbahnya Pak Diro, Bapak kasih Tuhan. Nah, demikian juga diberitahukan tadi bahwa Lucifer itu sudah dibantai ke bumi. Itu berarti Wahyu 12 ayat 7 dan seterusnya sudah terjadi. Ya, bumi ini sudah dikuasai oleh naga besar yang merah padam, antikris dan nabi palsu. Oleh sebab itu kita semuanya harus waspada. Kalau Wahyu pasal 12 ayat 7 dan seterusnya, ya itu tentang iblis dikalahkan, ya sudah dibantai. Bapak Ibu Tuhan, berarti anak laki-laki ketiga sudah lahir belum? Itu Wahyu 12 ayat 1 sampai 6, ya kan? Berarti anak laki-laki ketiga sudah lahir, ya. Itu bukan seperti Tuhan Yesus, tetapi itu anak di dalam roh yang sudah langsung dibawa ke tahtanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu berita dari surga. Sementara berita dari bumi, ya yang disampaikan hamba-hamba Tuhan. Kemudian kepada kita, Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada beberapa orang. Kemudian kita diperintahkan untuk berlatih. Tuhan perhatikan, kita diperintahkan untuk berlatih bisa menilai berbagai bermacam-macam roh. Jadi para penubuat tidak usah takut. Ya, satu saat saudara dipakai Roh Kudus, satu saat saudara dipakai Tuhan Adonai, satu saat saudara dipakai Tuhan Yesus, satu saat saudara dipakai para nabi, para rasul, satu saat saudara dipakai malaikat sang surya, satu saat saudara dipakai iblis, satu saat dipakai Lucifer, satu saat dipakai nabi palsu. Tidak usah malu, tidak usah takut. Saya sudah beritakan, dan itu yang mendahului bukan saya. Ya, saudara bisa periksa di dalam buku persiapan saya, itu tidak ada. Tetapi setelah saya selesai, ujuk-ujuk khotbah saya itu ngegas, ya, saudara ngegas, suaranya buanter, ya toh. Lah setelah aku mau kok ngomong toh, persiapannya tidak ada. Ternyata Bapak Dano Pamungkas masuk, langsung memulai bahwa kita harus mulai belajar mengenali bermacam-macam roh.
Dan saya anjurkan kepada semua penubuat yang dari Jogja, yang dari Bekasi, yang dari Bogor, ya, yang dari Bali, dari Rote, dari Kupang, dari Jakarta, dari Ponorogo, dari mana-mana, tidak usah takut. Kalau saudara dipakai Lucifer, tidak usah takut. Kalau sudah dipakai antikris, saudara tidak usah takut. Kalau sudah dipakai nabi palsu, tidak usah takut. Itu menjadi pembelajaran bagi kita. Lah, oleh sebab itu para gembala harus belajar, ya, memohon belajar kepada Roh Kudus untuk memahami bermacam-macam karya Roh Kudus, karena itu karyanya Roh Kudus harus ada. Mari kita baca 1 Korintus pasal 12 ayat 7 mulai. Mari, yang baca siapa ini? Oh ya, terima kasih Pak Rusman. Mari. Tetapi Sing banter. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ya, jadi setelah Tuhan, ya, Allah Roh Kudus itu memberikan karunia untuk bernubuat, maka selanjutnya dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Itu karunia Roh Kudus. Ya, kalau saudara tidak mendapatkan karunia untuk membedakan, ya jangan membedakan, didengarkan aja. Bapak kasih Tuhan. Lah, kalau sudah dipakai untuk mendapatkan, dipakai untuk sebagai alat berbicaranya roh lain, saudara juga tidak usah takut, tidak usah minder, tidak usah menjadi marah. Bapak kasih Tuhan, kita tuh dinilai, ya, dan semua kita dinilai. Para penubuat dinilai Tuhan, para penubuat dinilai oleh jemaat pada saat dia bernubuat, pada saat kita mendapatkan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Karena nanti dalam perjalanan kita, ya, melakukan visi terakhir pemenangan Golgota yang dipimpin Tuhan Yesus Kristus pergi kemana saja dia pergi, kemudian diwakili malaikat sang surya, ya, Bapak yang masih Tuhan, yang kakinya bagaikan tiang api dan tiang awan itu, Bapak masih Tuhan, kita akan bernubuat kepada banyak suku, kaum, bangsa dan bahasa, kepada para raja. Kita akan memberitakan Injil yang kekal, Wahyu 14 ayat 6 dan seterusnya. Ya, kita nanti akan bertemu dengan segala macam itu. Kalau kita tidak dilatih, kita bingung, Bapak masih Tuhan, karena Lucifer itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Itu dilihat oleh Rasul Paulus di jemaat Korintus. Bahkan para malaikatnya itu juga menyamar sebagai pengerja-pengerja gereja. Bapak kasih Tuhan. Jadi semuanya ini karunia Roh Kudus, tidak bisa ditolak. Kalau sudah tidak mendapatkan karunia untuk membedakan roh, ya saudara jangan ngoceh. Ya, saudara tidak mendapatkan, kita tidak mendapatkan karunia untuk membedakan, sudah diam aja. Ya, seperti Maria, seperti Yakub. Tetapi kalau sudah mendapatkan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, gunakan. Dan saya anjurkan kepada para nabi, kepada alat peraga, tidak usah takut. Tidak usah takut. Kita itu satu tubuh Kristus. Kita ini ratu miras imam. Sudah di ruang Roh Kudus. Kalau Tuhan mau pakai kita. Ya, saya sampai kasih contoh dulu pernah ada atraksi Prahmen. Ya, ada yang jadi Goliat, ada yang jadi Daud. Apa terus badannya besar gitu. Aku rak dulu jadi Goliat, aku tak jadi Daud. Wah, Daudnya kok gede banget, Goliat kecil. Ya tidak bisa, tidak sesuai. Bapak kasih Tuhan. Jadi baik saudara dipakai oleh roh antagonis ataupun roh protagonis, saudara tidak boleh marah. Itu karunia. Ya, kita perlu belajar. Kita perlu belajar. Ya, kita perlu belajar. Ya, tadi sudah ditegaskan. Iblis sudah dilempar, dibanting ke bumi. Sebentar lagi dalam perjalanan kita, Bapak kasih Tuhan tahun 26,
mulai 1 Januari yang tinggal 3 hari ini, kita akan berjalan di tengah-tengah serigala. Ya, bukan lagi serigala, tetapi Lucifer, nabi palsu dan antikris. Nah, kita harus belajar. Antikris suaranya kaya apa toh, nek ngomong kaya apa toh. Lucifer itu nek ngomong kaya apa toh. Nabi palsu itu nek ngomong kaya apa toh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu kita perlu belajar. Oleh sebab itu, karena Roh Kudus ini tidak boleh ditolak. Bukan karena saudara dipakai untuk membedakan bermakna bagi roh, kemudian saudara nanti dicerahi, wah aku kok darah Lucifer. Saudara bukan Lucifer, saudara itu Ratu Miras Imam. Tapi saudara dipakai sebagai alat peraga, saudara dipilih untuk, kan Allah Bapa ya sedang syuting, ya Allah Bapa sedang syuting. Naik apik itu ya, filmnya cepat rampung. Bapak Yesus Tuhan, tetapi kalau ada antagonis protagonis, ya, kemudian ada penyamaran, filmnya kan panjang sampai nanti selesai, dan tidak boleh di tengah-tengah itu diputus. Bapak Yesus Tuhan, tidak boleh, nanti filmnya tidak selesai. Ya, jadi para gembala berdoa untuk diberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kemudian semuanya bebas berbicara, artinya bebas bernubuat, dan saudara akan dinilai. Rasa takut, tidak usah takut, tidak usah malu, karena ini peperangan terbuka, pelatihan. Kita kumpul untuk tahun 25 itu ya terakhir itu ya di Melkos ini. Nanti tanggal 1 Januari kita sudah beda acara lagi. Bapak Yesus Tuhan, karena anak laki-laki sudah lahir, berarti kita masuk masa apa? Masa apa? Orang kelahiran. Masa ini nifas 40 hari. Kita apa? Najis, tidak tahir. Ya. Para gembala itu datangnya di rumah atau di kandang. Para gembala itu datangnya di rumah atau di kandang? Di kandang. Tapi kan cerita Natal itu kan bingung ke. Para gembala juga datang, orang Majus juga datang. Para gembala itu datangnya, bayi itu di palungan, di kandang Bethlehem. Berarti masih apa? Bayi. Lah kalau orang Majus itu datangnya Tuhan Yesus disebut bayi atau anak? Anak, berarti ya kurang lebih 2 tahun, seperti anak yang dibunuh sama siapa? Herodes. Lah pada saat sudah selesai masa nifas, kemudian mereka pindah ke rumahnya Isai atau ke rumahnya Daud masa kecil, ya. Lah orang Majus itu datang membawa persembahan. Setelah orang Majus datanglah perintah untuk lari ke Mesir. Berarti orang Majus itu datangnya Tuhan Yesus masih bayi atau sudah anak 2 tahun. Bapak yang kasih Tuhan, sudah dapat apa? Bekal emas, ya. Nanti dijual di Mesir untuk kehidupan sehari-hari, sampai balik lagi tidak tahu itu kapan. Ya setelah menunggu Herodes mati, ya toh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kita tidak usah takut. Kita akan miskin, tapi kemiskinan itu tidak akan membuat kita apa? Mati. Kita tidak akan mati karena miskin. Tuhan akan memelihara tepat pada saatnya nanti. Akan dikirim orang Majus dari timur. Lah kalau sekarang orang dari timur itu orang Majus ya angel tenggolai. Ya, tentunya pemimpin dari timur, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang akan memimpin kegerakan kita, yang akan membawa kita lari. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita akan lari selama 3,5 tahun sampai 29 pertengahan. Kemudian akan terjadi harpaso, ya, akan terjadi harpaso. Seluruh tubuh Kristus mulai dari pintu gerbang sampai tabut perjanjian. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian di surga terjadi perjamuan malam kawin anak domba dan pembagian pahala. Setelah itu kurang lebih 3,5 tahun kan bumi dilanda masa antikris, mengakhiri masa antikris yang kedua, punyanya dunia atau punyanya Israel. Tuhan datang bersama mempelainya, bersama orang-orang kudusnya, bersama para malaikat untuk menghukum bumi dengan apa? Cawan ke-6 dan ke-7 untuk melemparkan apa? Antikris dan nabi palsu
langsung ke neraka, untuk menginjak Bukit Zaitun terbelah jadi dua menjadi jalan untuk Israel melarikan diri diselamatkan. Bapak Ibu saudara Tuhan, jadi ini garis besar, nanti para gembala akan belajar lebih lanjut dan akan memberitakan garis besar tersebut. Jadi saudara tidak usah takut. Saya nasihatkan, saya mencintai saudara lebih dari apapun, ya, karena saudara adalah Ratu Miras Imam. Kalau sudah dipakai, saya anjurkan lagi, tidak usah takut, tidak usah malu, tidak usah takut, tidak usah malu. Kalau sudah dipakai roh lain, tidak usah takut. Kita perlu belajar, ya. Kita perlu belajar, ya. Jadi demikian, ya, pendahuluan atau introduce dari pemberitaan pagi hari ini. Kemudian pagi hari ini saya akan memberitakan temanya sama, ya, seperti yang di depan itu. Kemudian subtemanya adalah Sabat ke-70, ya. Sabat ke-70 atau 7 tahun untuk Israel dipulihkan lewat masa antikris Israel dan dunia tahun 2026 sampai tahun 2033. Sebab itu kalau saudara banyak membaca, ya, mendengarkan, maka akan terjadi Great Reset tahun 30. Nah, itu sudah masuk masa antikris dunia. Tahun 33 nanti akan begini dan sebagainya. Bapak Ibu Tuhan. Namun banyak juga berita itu yang sesuai, tetapi lebih banyak yang hoak. Ya, sebab itu saudara harus juga bisa membedakan berita, membedakan roh dan memberitakan berita. Tidak asal semua berita diterima saudara, nanti jadi bingung juga. Kita baca Roma pasal 11 ayat 17 sampai 24. Roma 11 ayat 17 sampai 24. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Ya, ini ceritanya zaitun asli dan zaitun liar. Zaitun asli itu dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, sedangkan zaitun liar itu tegak tercacat karena punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Terus ayat yang 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Nah, kalau Allah itu tidak menyayangkan cabang-cabang asli, apalagi kita ini cuma cangkokan. Allah mulai bertindak tegas. Kalau ada ragi, disingkirkan. Kalau ada yang suka babusuk-busuk, ya sudah suka berbisik-bisik menghancurkan tentara Israel, juga disingkirkan nanti. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Terus, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Allah itu Allah yang penuh dengan kemurahan, tetapi Allah itu juga Allah yang keras. Ya, Allah yang keras, Allah yang tegas. Terus, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Kalau kita tidak tetap tinggal di dalam Kristus, ya, tidak setia sebagai Ratu Miras Imam dengan segala syarat-syaratnya, kalau zaitun asli saja dipatahkan, kamu pun akan dipotong juga. Terus, tapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Nah, jadi Israel itu akan dicangkokkan kembali. Kalau mereka tidak, artinya tidak tetap di dalam ketidakpercayaannya, arti bertobat menjadi percaya kepada Mesias Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah itu berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Terus, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Ya, jadi ya dikatakan kalau kita ini zaitun liar bisa dicangkokkan, apalagi zaitun asli. DNA-nya sama, getahnya sama, mudah untuk mencangkokkan, untuk menyelamatkan
goyim itu diperlukan waktu 2000 tahun. Tapi untuk mencangkokkan kembali zaitun asli itu cuma butuh waktu 7 tahun. Itulah sabat yang ke-70. Itulah masa antikris untuk Israel dan dunia. Kita baca lebih lanjut ayat 25 sampai 28 dari Roma 11. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mohon agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Ya, jadi beda Israel, beda goyim. Israel itu memang menjadi seteru salib, ya. Karena apa? Tuhan memberi kesempatan kepada bangsa-bangsa lain atau bangsa kafir atau goyim atau zaitun liar. Namun Bapak yang kasih Tuhan, Allah itu setia dengan janjinya kepada Abraham. Maka anak cucunya diselamatkan. Nanti kalau jumlah bangsa kafir yang masuk dalam keselamatan itu jumlahnya sudah genap, sudah penuh, sampai nama terakhir itu ditulis Bapak yang kasih Tuhan, maka keselamatan itu beralih kembali kepada Israel melalui sabat yang ke-70 atau 7 tahun masa, bukan masa kitab Wahyu tetapi masa antikris, ya, Great Tribulation untuk Israel dan dunia. Jadi dibedakan, ada Great Tribulation-nya kitab Wahyu, ada Great Tribulation-nya dunia. Kalau orang tidak memahami dan tidak menerima skema kitab Wahyu, dia tidak akan dong. Kalau orang tidak menerima ketetapan masa kitab Wahyu, ketetapan masa kitab Wahyu itu berarti panen rayanya tidak cuma yang 7 itu. Bapak Yesus Tuhan, orang tidak akan paham. Tetapi dengan memahami skema kitab Wahyu dan ketetapan masa kitab Wahyu, kita akan tahu masa, sekalipun tentang hari dan jamnya itu tetap rahasia, tetapi tahunnya itu boleh. Bapak kasih Tuhan, seperti Abraham itu tidak menahan rahasianya kepada Abraham. Maksudnya Allah itu tidak menahan rahasianya kepada Abraham, karena Abraham itu sahabatnya, diberitahu kalau Sodom Gomora itu akan dihukum, sehingga Abraham menaikkan syafaat. Bapak kasih Tuhan, demikian juga Tuhan Yesus di dalam kisah, ya, pokok anggur itu, karena para murid itu adalah sahabatnya, maka Tuhan menyatakan rahasianya. Apalagi kepada pengantin perempuan mempelai anak domba, ratu miras imam, Tuhan itu menyampaikan semua rahasianya. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6 dan 9 itu, apa yang tidak pernah didengar orang, apa yang tidak pernah dilihat orang, apa yang tidak pernah muncul di hatinya orang, itu diberitahukan kepada pengantin perempuan mempelai anak domba, kepada ratu miras imam. Bapak yang ngasih Tuhan, tidak ada orang yang tahu kalau Lucifer itu sudah dibanting, kecuali ratu miras imam. Tidak ada orang yang tahu bahwa anak laki-laki itu ketiga itu sudah lahir, kecuali ratu miras imam. Kalau sahabat saja dikasih tahu, para murid itu juga sahabat, apalagi ratu miras imam. Bapak yang kasih Tuhan, oleh sebab itu, karena sudah ditaruh di ruang maha suci, maka tidak boleh bocoran, ya, tidak boleh bocoran, tidak boleh suka berbisik-bisik, babusuk-busuk, ngomong yang menggoyahkan. Yang ngomong cuma 10 orang, tetapi yang binasa harus mati di padang gurun, mayatnya bergelimpangan. Tadi sudah saya katakan 600.000 dikurangi 2, cuma Yosua dan Kaleb yang bebas dari kebinasaan orang babusuk-busuk itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, jiwa kita itu mahal, badan jiwa roh kita itu mahal, ya. Kita nanti akan diangkat itu bukan cuma jiwa roh, tetapi badan kita. Badan jiwa roh kita itu diangkat, karena 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, ya, bahwa badan kita, jiwa kita, roh kita itu akan disempurnakan, ya. Badan jiwa roh kita itu akan disempurnakan, sehingga bumi nanti kehilangan jutaan orang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akan kehilangan jutaan orang. Satu rumah, kalau pernikahannya
seperti apa namanya, lembu dan apa, kambing dan domba. Lembu dan apa, Pak Samuel? Pernikahan yang tidak seimbang, 1 Korintus 7 itu. Ya, satunya diangkat, satunya ditinggal. Kerjasama. Kan orang kerja di kantor itu kan tidak semuanya. Nah, harus yang percaya pada Tuhan Yesus, ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Bapak Ibu Tuhan. Jadi nanti badan jiwa roh kita itu sempurna, tetapi bukan badan ini, badan yang langsung diubahkan dalam sekejap. Nanti harpaso itu bukan waktunya tidak 1 jam, tidak 1 menit, tidak 1 hari, tetapi sekejap mata, secara kedap sudah hilang. Artinya 1 detik waktu yang tidak bisa dibagi lagi. Bapak yang kasih Tuhan, dalam sekejap mata, secara kedap sudah hilang. Artinya cepat sekali, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi persiapannya itu yang lama, ya. Kemarin saya katakan angkasa, ya, yang merupakan wilayah dari penguasa kerajaan angkasa, Efesus pasal 2 itu sudah dibersihkan, dan dia, ya, yang merah-merah di belakang itu sudah dibanting ke bumi. Sebab itu kita harus ekstra hati-hati. Kalau angkasa itu sudah dibersihkan, berarti itu menjadi sebentar lagi menjadi apa namanya, satu arena, satu wilayah, satu panggung Tuhan turun. Tapi dia berhenti di angkasa, tidak sampai ke bumi. Ini kedatangan Tuhan yang pertama, kedatangan Tuhan yang kedua, fase yang pertama, tidak sampai menginjakkan kakinya di bumi. Kemudian malaikat akan diperintahkan meniup sangkakala, ya, yang dahsyat. Kemudian malaikat mengambil orang pilihan dari keempat penjuru bumi. Matius 24 ayat 30, 31. Kemudian kita yang mati bangkit dulu, kemudian yang hidup diubahkan, bersama-sama naik ke angkasa, bertemu Tuhan di udara. Tuhan nunggu di angkasa yang sudah bersih. Bapak yang kasih Tuhan, yang sudah bersih. Kemudian masuk, ya, perjamuan malam kawin anak domba. Berarti Israel yang masuk masa antikristus tidak masuk perjamuan malam kawin anak domba. Tetapi Israel itu adalah mempelai Tuhan, ya, mempelai masa muda, dan Tuhan tidak akan melupakan mana-mana yang mempelainya, mana-mana Israel yang di ruang suci, mana-mana Israel yang di ruang halaman. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian pembagian pahala. Saya perlu bersaksi, ya. Pahala itu wujudnya piala. Setiap saudara berbuat baik, ya, mendapatkan pahala. Dan pahala itu nanti menentukan tempat kita. Kalau sekarang masih di kapal, ya, nanti di surga. Seperti tabernakel itu kan ada timur. Timur itu di mana? Timur itu apa? Tempatnya apa? Pintu gerbang. Kalau barat, tabut perjanjian. Kalau meja roti itu apa? Tengah. Meja roti kok kan ada utara selatan. Meja roti utara. Pelita emas selatan. Ada tengah, ya toh. Tengah itu kan apa? Mesbah dupa. Ya toh, area mesbah dupa. Lah di surga itu begitu. Bapak yang kasih Tuhan. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu rumahnya itu di barat. Ya. Kemudian ada yang rumahnya itu di timur, ada yang rumahnya itu di utara, ada yang rumahnya di selatan, ada yang rumahnya itu di tengah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di barat itu berarti ruang Maha Kudus. Saya bersaksi, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Saudara percaya boleh, tidak percaya juga tidak dipaksakan. Saya itu memberikan pahala saya kepada gembala saya, gembala ruang suci, ya, gembala ruang suci, ya, gembala pengajaran. Saya berikan pahala saya sehingga beliaunya bisa berada di barat, ya. Kemudian saya juga sudah pesen sama Bu Lydia, sama ayah saya, sama Mbah Kakung, sama Mbah Putri. Nanti kalau gembala saya di halaman itu dipanggil Tuhan, tolong disubio, ya. Kemudian pahala saya berikan biar dia mendapatkan tempat di barat. Pahala saya habis tidak apa-apa, aku tak nurut suami saja. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi ada pahala menentukan tempat kita nanti di mana. Di timur, di pintu gerbang, seperti
orang yang mati di sebelah Tuhan itu. Tapi setelah 2000 tahun kan tentunya dia sudah berkarya, mungkin sudah pindah tempat, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Ada yang di utara, di selatan, di tengah, ada yang di barat. Nah, itu keselamatan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi posisi dan pahala kemuliaan itu ditentukan oleh apa? Perbuatan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kalau saudara perbuatannya ya tidak banyak, ya tentunya pahalanya nanti di dalam pengadilan kursi Kristus 2 Korintus pasal 5 itu ya tentunya selamat, tapi pahalanya sedikit. Dulu anak-anak apa namanya hierarki kecil ya, waktu diajar apa namanya yang singer itu anak remaja, kemudian saya sampaikan khotbah sedikit, kemudian nonton film setiap hari Jumat itu ya, ada satu kesaksian dari orang Korea itu ya, seorang ibu, dia itu cuma pekerja gereja yang tugasnya itu ya membersihkan got-got halaman ya, tapi dia setia dan rajin. Tapi ada juga tua-tua sidang yang kaya raya ya, kemudian ada orang yang mendapatkan penglihatan. Yang kaya raya itu tempatnya kurang mulia, tetapi ibu-ibu yang pekerjaannya tampak hina, Bapak yang kasih Tuhan, itu tempatnya mulia, lebih mulia. Itu kesaksian apa namanya pendeta dari Korea ya, yang terkenal itu Yonggi Cho Yonggi itu ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi kebaikan kita, pelayanan kita itu menentukan kemuliaan kita. Kalau keselamatan kita itu karena apa? Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu hendaklah kita ini rajin berbuat baik, Bapak yang kasih Tuhan ya. Jadi sahabat yang ke-70 itu lamanya berapa tahun? 7 tahun. Itulah masa antikristus siapa? Israel dan dunia ya. Kemudian kita baca Daniel pasal 9 ayat 27 sampai, maksud saya ayat 24 sampai 27. Daniel pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 27. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ya, saudara, para murid LPPKWI, STTPKWI sudah diajar panjang lebar tentang 70 sahabat Daniel. Ini waktu untuk Israel, bukan untuk Goyim ya. 69 itu untuk Israel itu disempurnakan ya, seperti ayat 24 ya, dari baris pertama sampai baris yang terakhir itu tidak terjadi di bumi, tetapi terjadi pada masa antikris, kemudian setelah masuk kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ya, 70 sahabat Daniel itu dibagi, ada 7 sahabat, berarti 7 kali 7 49 tahun. Ada 62 sahabat ya, 62 sahabat berarti 434 tahun ya. Kita jemaat, saya tidak akan khotbah demikian karena ini bukan perkuliahan kitab Wahyu, bukan perkuliahan kitab Nabi Daniel ya. Saudara nanti malah bingung ya. Saya sampaikan poin-poinnya saja. Seorang ibu, seorang gembala itu harus makan banyak ya, makan banyak membaca, tapi tidak semua yang dibaca itu disampaikan kepada jemaat, diproses di dalam tubuhnya, yang keluar akhirnya apa? ASI. Itu kan sari-sari dari apa? Makanan yang dimakan, artinya disarikan saja. Kalau dikandani ya khotbah ayatnya panjang banget gitu, malah bingung, malah turu kabeh. Saya tuh kalau mau khotbah itu ya, Tuhan Adonai itu oleh Bapak itu sudah pesan, nanti khotbahnya tidak usah panjang-panjang
Ya, nanti khotbahnya tidak usah panjang-panjang. Bapak yang kasih Tuhan, loh, dari surga itu pesan begitu loh. Sebab itu para pendeta ya, para hamba Tuhan naik khotbah rasa dawa-dawa, yang penting yang keluar apa? Asi, yang sejati dan yang murni. Loh itu kan untuk bayek itu bayi. Di dalam Ratu Miras Imam kita ini kan belum dipermanenkan, isek bayi. Ya artinya di ruang Maha Suci kita itu masih baru. Bapak yang kasih Tuhan, perlu makanan yang murni dan sejati. Ya, kemudian kita baca ayat yang ke tadi 26 sudah belum? Belum ya, mari. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ya, jadi setiap nubuatan itu berlaku pada waktu itu, berlaku pada waktu setelahnya, berlaku pada sampai akhir zaman, karena firman Allah itu kekal. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, seperti pengkhotbah 3, apa yang terjadi dulu itu nanti akan terjadi lagi. Jadi ada waktu 7 tahun, ya 49 tahun itu untuk membangun kota Yerusalem. Kemudian ada waktu 62 sabat, itu adalah waktu untuk Israel. Ya, waktu untuk Israel dilawat Tuhan. Terakhir itu adalah datang seorang yang diurapi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berhenti ketika Tuhan Yesus Kristus disalibkan oleh Israel. Waktu untuk Israel 69 sabat itu berhenti. Kemudian beralih 2000 tahun zaman gereja. Nah, zaman gereja itu nanti akan berakhir melalui kegerakan besar dan terakhir yang dilakukan oleh Ratu Miras Imam, Bapak yang kasih Tuhan, dan bangsa-bangsa yang mengikutinya, yang untuk melakukan pekerjaan Wahyu pasal 10 ayat 11, Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, sampai nanti nama terakhir dari bangsa kafir itu dicatat. Setelah itu maka terjadi pengungsian. Ya, pengungsian itu bukan langsung ke padang gurun, tetapi terjadi ripce atau pengangkatan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, nanti tanggal 31 saya khotbah pagi sore, saya akan bicara soal pengangkatan. Ya, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Jadi waktu untuk kita mengalami pengangkatan itu adalah selesainya tugas kitab Wahyu, yaitu 29 pertengahan. Bapak yang kasih Tuhan. Bagi kita mungkin masih lama, tetapi Bapak yang kasih Tuhan, waktu itu kalau dijalani pas proses gitu rasanya seperti berat. Ya, nunggu berkat itu sepertinya dari pagi sampai malam sampai datang itu apa? Lama sekali. Tapi nanti begitu dari ganti bulan, ujuk-ujuk sudah apa? Mau masuk tahun baru. Mau masuk tahun baru. Nah, demikian juga 3,5 tahun itu nanti akan sangat cepat sekali. Apalagi kita lari. Setelah lari kemudian terbang. Bapak yang kasih Tuhan, setelah lari terbang pada saat harpaso pengangkatan itu. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian dibaca ayat yang ke-27, diperhatikan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, raja itu akan membuat perjanjian. Ini sabat yang ke-70. Ya, tadi kan 7 sabat, kemudian 62. Lah ini menyebut sabat yang ke-70, ya, 7 tahun. Itu waktu untuk Israel. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa berarti sabat yang terakhir 7 tahun. Nanti Antikris itu akan membuat perjanjian damai dan aman untuk Israel dan semua lingkungannya. Bapak Yesus Tuhan, karena diperlukan untuk membangun bait Allah ketiga. Pembangunan bait Allah itu nomor 1 itu perlu izin apa? Izin lingkungan. Nah, lingkungannya Israel itu siapa? Ya Timur Tengah itu, Bapak Yesus Tuhan. Tapi nanti akan terwujud ada perjanjian perdamaian. Bapak yang kasih Tuhan, akan terjadi perjanjian perdamaian, ya. Antikristus nanti akan sepertinya memanjakan Israel. Nah, bait Allah dibangun, korban-korban disiapkan, semua kebutuhan untuk bait Allah ketiga disiapkan. Itu sudah lama disiapkan. Imam-imam dilatih, institut
ya dari Bait Allah didirikan, semuanya sudah siap, tabut perjanjian sudah siap, lembu merah sudah siap, bahkan tempat untuk dibangunnya Bait Allah sudah ada alternatif, bisa berdampingan, tetapi sudah ditemukan yang wilayah lain. Bapak Ibu Tuhan, melalui penelitiannya para arkeolog itu, jadi semuanya sudah siap, tinggal izin lingkungan. Nah itu nanti akan terwujud di dalam Daniel 9 ayat 27, ya akan terwujud Bapak Ibu Tuhan. Tetapi dari yang 7 tahun itu nanti, pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembilan dan korban santapan. Jadi korban yang dilakukan Israel menurut Taurat itu nanti akan dihentikan. Kemudian masuklah masa antikris yang kedua, paruh kedua dari masa antikrisnya Israel dan dunia Bapak Ibu Tuhan. Nah kemudian datanglah kekejian yang akan datang di Bait Allah seperti Matius 24 ayat 15. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, sudah perhatikan. Kalau dulu Bait Allah yang kedua yang dibangun Zerubabel, ya, itu diperlukan 3 macam dekret atau keputusan. Yang satu itu dekret Raja Kores, ya, itu 536 sebelum Masehi. Kemudian dekretnya Darius, ya, kalau kita membaca kitab Nabi Haja itu tahun 519 sebelum Masehi. Kemudian dekret Artasasta, Bapak Ibu Tuhan, ya. Ketiga dekret ini satu dan berlaku pada tahun 457 sebelum Masehi. Bapak Ibu Tuhan. Jadi untuk mewujudkan suatu bangunan itu dibutuhkan raja ini memberikan keputusan, dari sini memberikan izin, dari sini memberikan izin. Itu pembangunan Bait Allah yang kedua. Kemudian kalau kita persamakan, waktu Indonesia mau merdeka itu kan orang ujuk-ujuk tanggal 17 Agustus. Tetapi kan ada banyak rapat, ada banyak pertemuan dari, ya, BPUPKI, kemudian dari PPKI. Mereka rapat, sehingga berkali-kali diadakan tanggal sekian saja, sampai akhirnya di tanggal 17 Agustus. Itu diperlukan rapat, diperlukan dekret, diperlukan keputusan. Demikian juga, ya, perjanjian Giyanti. Ya, karena kita tinggal di Jogja, kita tahu perjanjian Giyanti. Giyanti itu suatu daerah di Karanganyar, satu kota, ya, satu desa di Karanganyar yang menetapkan Mataram Islam, ya, itu dibagi dua pada 13 Februari tahun 1755. Jadi abad yang ke-18. Mataram Islam itu dibagi dua. Ya, yang pertama itu Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Solo itu. Kemudian yang kedua itu Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, Jogja itu. Jadi Jogja Solo itu dipecah, ya, oleh perjanjian Giyanti tahun 1755. Untuk mendirikan Kasultanan dan Kasunanan itu diperlukan perjanjian. Pada waktu itu masih ada VOC dan dua wilayah itu masih di bawah kekuasaan VOC. Bapak Ibu Tuhan, kalau saya berkata demikian bukan punya maksud apa-apa, tetapi untuk menyatakan bahwa Daniel 9 ayat 27 untuk mewujudkan Bait Allah itu dibangun, itu diperlukan perjanjian damai. Seperti Indonesia, seperti Jogja dan Solo, Bapak Ibu Tuhan, ya. Kemudian untuk terjadinya Sabat yang ke-70 itu banyak perjanjian yang dibuat. Yang pertama itu disebut perjanjian Abraham, ya, itu yang dipandegani oleh Donald Trump, ya. Itu terjadi tahun 2020. Pada waktu itu Israel, ya, kemudian Uni Emirat Arab dan Bahrain itu mengadakan satu perjanjian damai, sehingga terjadi normalisasi. Normalisasi itu artinya hubungan di antara negara-negara itu menjadi baik. Itu tahun 2020, ya, perjanjian Abraham. Mengapa dikatakan Abraham? Mereka memilih supaya Abraham itu kan bapaknya Ismail, bapaknya Ishak, bapaknya orang percaya. Nah, jadi normalisasi itu sudah terjadi sejak tahun 2020, perjanjian Abraham. Kemudian Bapak Yesus Tuhan, ya,
terjadi kesepakatan atau perjanjian damai dan aman 27 September tahun 2025 ya, yang ditandatangani selalu di Gedung Putih ya. Dan itu terus terjadi, perjanjian itu terus terjadi, tetapi kalau kita cari di media sosial nggak ada ya, karena itu merupakan sesuatu yang sangat rumit dan sangat tersembunyi. Perjanjian itu sekarang itu dipandegani oleh menantunya Donald Trump. Bapak yang kasih Tuhan, menantunya Donald Trump. Oleh sebab itu mengapa kok Donald Trump itu setelah satu periode kepilih lagi? Karena Tuhan sedang berurusan. Ya, orang Israel menganggap Donald Trump itu sebagai Raja Kores. Ya, menganggapnya sebagai Raja Kores. Bapak yang kasih Tuhan. Sementara urusan surga ya kita tidak tahu. Kores itu dipilih kan dan diurapi Roh Kudus, padahal dia tidak mengenal aku, kata Tuhan. Tapi diurapi karena Tuhan mau pakai dan diberkati. Bapak yang kasih Tuhan. Lah demikian juga untuk akhir zaman ini. Bapak yang kasih Tuhan, perjanjian damai itu bukan cuma perjanjian Abraham dan yang tadi saya katakan, tetapi terjadi terus menerus. Dan banyak bangsa itu di atas 100 negara lebih, Bapak Israel, itu mengikuti perjanjian tersebut. Dari Indonesia juga ada perwakilan, yaitu Bapak Presiden kita, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Itu sudah terjadi dan sedang terjadi. Karena memang tahun 2026 itu sudah sabat terakhir atau 7 tahun terakhir masa untuk Israel. 3,5 tahun awal Israel nanti akan bisa membangun bait Allah, melaksanakan kurban bakaran dan kurban macam-macam. Kemudian di tengah-tengahnya di stop, berhenti. Sekarang aku ini Allah, sembah aku. Dia duduk di bait Allah. Oleh sebab itu bait Allah ketiga itu harus ada, karena di ruang Maha Kudus itu ya, tahtanya Lucifer itu di sana. Dia akan menyatakan diri, aku ini Allah, Allahmu, aku ini Mesias. Lah pada waktu itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kan orang Israel ngerti siapa dia, sepak terjangnya kan tahu, sepak terjang politiknya, sepak terjang rumah tangganya, sepak terjang sehari-harinya. Dia itu bukan Mesias seperti yang dinubuatkan kitab Kejadian sampai kitab Nabi Yesaya, bukan. Nah pada waktu itulah Tuhan bekerja membuka mata hatinya orang Israel, dibuatnya bertobat sehingga orang Israel bisa melihat dia yang mereka tikam. Itulah pertobatannya Israel, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Jadi Tuhan itu adil. Israel itu sekalipun umat pilihan ya, sekalipun Israel itu umat pilihan, tetapi karena dia menolak Mesias yang dijanjikan, sekalipun dia diajar liar dipatahkan. Ketika mau kembali melalui satu penganiayaan yang sangat berat, tetapi nanti di dalam kerajaan 1000 tahun damai, pusat kerajaan itu ya di Yerusalem itu. Bumi yang dibukakan, Taman Eden yang dibukakan. Nanti di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu Israel itu menjadi yang unggul. Semua bangsa akan bertanya, ayo kita datang ke Bukit Sion, ayo. Ya semuanya nanti akan gandeng orang Israel. Itu dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan ya. Kita baca dulu 1 Tesalonika 2 ayat 15-16. 1 Tesalonika pasal 5 ayat, maksud saya 1 Tesalonika 2 ayat 15 dan 16. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Ya, jadi ada peringatan bahwa orang-orang Yahudi itu yang membunuh Tuhan Yesus. Itu sejarah itu nanti tertulis sampai di surga. Bapak yang kasih Tuhan. Bahkan murka sudah tersedia menimpa mereka sepenuhnya. Ketika Rasul Petrus menulis suratan Tesalonika ini, itu sekitar tahun 60-an ya, 60 ke atas, tahun 70 ya.
Yahudi itu dihancurkan, bait Allah yang dibangun Jerubabel kemudian diperluas, diperindah oleh Herodes itu dihancurkan tahun 70 Masehi. Kemudian Israel itu dibuang ke seluruh muka bumi. Itu hukuman karena Israel membunuh Tuhan. Lah kemudian kita sebagai bangsa kafir, apakah kita tidak membunuh Tuhan? Kita baca suratan Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Ini suratan Ibrani ini pintu tirai. Berarti orang yang sudah sampai pintu tirai, kemudian hatinya diterangi, bisa memahami apa yang ada di balik tirai, bahkan menjadi ratu miras iman, mengecap karunia surgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Terus ayat yang ke-5, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Dan memahami dunia yang akan datang. Terus, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, jadi Bapak Ibu Tuhan, orang yang sudah sampai posisinya tinggi banget itu kalau murtad itu tidak mungkin dibaharui lagi. Kalau sudah tersingkir dari hierarki dari batu gilang, Bapak Ibu Tuhan, ya dia tidak bisa masuk ke batu gilang lagi. Ya, kalau sudah tersingkir dari ratu miras iman, ya tidak bisa masuk lagi. Bisa selamat melalui masa antikris. Terus, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ya, kalau tanah itu ya menerima hujan yang turun, kemudian menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah tanah itu. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi kalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, itu tidak berguna, tentu disingkirkan, dikumpulkan kemudian dibakar. Jadi kalau Israel itu, Yahudi itu menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, maka Goyim pun menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Tadi dikatakan di sini, saya baca ulang ayat yang ke-6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, jadi kalau sudah murtad itu pasti dia menghina Tuhan Yesus Kristus di muka umum. Itu menyalibkan anak Allah yang kedua. Bapak yang kasih Tuhan, kalau Yahudi menyalibkan anak Allah yang pertama, tetapi Goyim itu bisa menyalibkan anak Allah yang kedua melalui perbuatan kita. Dengan murtad, kemudian menjelek-jelekan pengajaran di muka umum. Bapak yang kasih Tuhan, sebagai tanah tidak menghasilkan hasil yang berguna untuk yang menanam, tetapi malah semak duri dan belukar yang serba menyakitkan. Semak duri itu kan menyakitkan. Bapak yang kasih Tuhan, dicabut, dibakar. Allah sudah mulai bertindak tegas karena waktunya sudah dekat. Sebab itu saudara, bukan main-main lagi, harus sungguh-sungguh. Antikris itu adalah orang yang tidak sungguh-sungguh. Artinya kalau tidak sungguh-sungguh itu main-main. Jangan ada roh antikris di antara kita, sehingga saudara tidak sungguh-sungguh main-main dengan pengajaran, main-main dengan tahbisan, main-main dengan kitab wahyu, main-main sebagai ratu miras imam, sukanya berbisik-bisik, berbusuk-busuk, kasihnya tidak teruji. Allah sudah bertindak tegas, saudara akan disingkirkan dari ratu miras imam, akan tertinggal pada masa antikris. Karena saudara, kita menginjak darah anak domba, maka kita membayar keselamatan kita dengan darah kita sendiri.
Itu dulu buat di gereja sebelah itu, maksudnya gereja kita yang yang lama itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kita nggak bisa main-main. Jadi orang Kristen itu cuma ke gereja kalau ibadah ngantuk-ngantuk. Kemudian Bapak Ibu Tuhan ya berkorban sak senangnya dhewe dapat berkat. Wah iki ngurip telung sasi. Kemudian berkorbannya seenaknya sendiri dapat berkat. Weh kok korban itu punya utang. Bapak Ibu Tuhan, itu namanya pencuri di bait Allah. Bapak Ibu Tuhan, kalau saudara itu tidak menyerahkan nyawa itu ada di mana? Pak Samuel, pengajaran kita Pak Ayu. Nyawa kita tuh ada di mana? Dalam pengajaran. Nyawa kita ada di dompet kosong, berarti nyawa itu kentik. Uang itu menempatkan diri sama dengan Tuhan. Mamon itu pengen sejajar sama Tuhan. Dan mamon itu minta disembah. Bapak yang ngasih Tuhan. Sehingga anak muda yang kaya raya itu mergo duitnya wakil banget, beruh. Caranya wong kudus tuh kalau ngomong banyak tuh beruh, ya. Banyak sekali. Kasihkan uangmu, bagikan. Kamu tak jadikan muridku. Mungkin dia masuk 70 murid. Tapi wah duitku akeh kok dibagi entuk golek werkoso warisane saka bapak ibu mundur teratur. Sehingga Tuhan katakan lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, uang itu menjadi kendala terakhir untuk masuk kerajaan surga. Sebab itu saudara yang mengalami kelepasan diberkati Tuhan. Saudara yang belum mengalami kelepasan, saudara akan dilepaskan dengan tegas. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, anak saya tuh ngomong, papi mami ki zaman semono kok yang ngerti wae aku ki sik ndek duit. Ya, kok yang ngerti wae aku ki sik duwe aset. Kabeh entek dienggo IRT konferen tuh bawa ke Bali itu ya, utang sebanyak itu. Ya, rumahnya, tanahnya Agus Wibowo itu dijual. Semacam-macamnya itu dijual untuk ke Bali. Lah sekarang ini ya, Gusti Allah Tuhan Yesus Kristus tuh yang ngerti wae aku ki ndek duit. Ya, wis disempetke ditabung untuk SPP, untuk ini dan sebagainya. Tuhan tuh perso, Tuhan tuh lihat ada uang berapa, ada uang berapa. Kalau papa mama kan biasanya orang ada duit, ya tahu, nggak ada uang, nggak ada uang, tapi tak tahu COD. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga suka COD. Hampir semua orang Indonesia itu suka apa? COD. Dan kita ini juga banyak apa? Ketipu karena antara iklan dengan kenyataan jauh berbeda. Beli gambarnya itu baju itu sepertinya jahitannya halus, ya toh, mereknya seperti bagus. Regane kok murah ya, bareng teko ki apa? Ya seperti baju apa? Beringharjo. Kalau di Bali itu mana yang terkenal itu Mbak Ika? Sukowati. Ya. Kita semuanya pernah ketipu. Ya toh, Bapak Ibu Tuhan. Nah, jadi Yahudi terutama ya, Israel terutama Yahudi itu membunuh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu sekalipun itu kekasih ya, umat pilihan, untuk menyelamatkannya caranya sangat berat. Caranya sangat berat. Nah, kalau kita juga membunuh Tuhan Yesus, menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya dengan kemurtatan kita, maka kita dianggap sebagai tanah yang tidak menghasilkan tanaman yang berguna, tetapi semak belukar dan rumput duri. Sudah dekat untuk apa? Dicabut dan dibakar. Sekalipun nanti setelah dibakar dipanen, ya melonyah-melonyah mlebu kerajaan surga rapopo. Engko tak jaluk ke air sungai kehidupan ben ditambani Bapak yang kasih Tuhan ya.
Jadi masa untuk zaitun liar atau bangsa kafir atau goyim itu adalah ketika jumlah goyim yang diselamatkan jumlahnya genap. Bapak Ibu Tuhan, hal tersebut digenapkan, dipenuhkan jumlahnya lewat kegerakan besar dan terakhir tahun 26 sampai 29 pertengahan. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11, Wahyu 14 ayat yang keempat. Ketika anak domba itu pergi kemana saja dia pergi, kita mengikuti. Berarti ada saatnya anak domba itu pergi kemana saja dia pergi. Sementara saya bertanya, nanti wujudnya kelihatan apa enggak Tuhan? Belum saatnya. Tunggu saja, Bapak yang kasih Tuhan. Ya kalau kita punya poncondrio mungkin bisa melihat. Ya seperti yang disaksikan Pak Tiro, kalau kita meditasi bisa tekun, nanti kita bisa melihat cahaya itu mulai dari kecil sampai besar. Kemudian Tuhan berbicara kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Ketika jumlah goyim itu genap, hal tersebut ditandai. Kalau jumlahnya itu sudah genap, tandanya itu ada terjadi pengangkatan gereja. Kalau terjadi pengangkatan gereja berarti jumlahnya sudah genap. Kemudian keselamatan kembali kepada Israel. Nanti seluruh Israel akan diselamatkan. Ada yang masuk halaman, ada yang masuk ruang suci, ada yang masuk ruang maha suci. Bapak yang ngasih Tuhan, kita baca Matius 24. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, akan tampak tanda anak manusia di langit. Tuhan datangnya di langit. Ini fase pertama kedatangan Tuhan. Kalau dalam kitab Wahyu itu, Wahyu pasal 1 ayat 7, semua bangsa di bumi akan melihat, dan mereka yang pernah menikam dia akan meratap. Itu menyangkut Israel dan juga goyim yang ditulis dalam Ibrani pasal 6 tadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian apa? Ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya, ketika Tuhan Yesus menunggu di angkasa, maka sangkakala yang dahsyat itu ditiup, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan, bersama-sama naik ke angkasa bertemu Tuhan di udara. Sehingga ada nyanyian, ada pertemuan di udara. Ya, itu orang pilihan. Itu nanti akan menimbulkan satu masa, satu gejolak yang sangat dahsyat. Terjadi kerusakan yang dahsyat di muka bumi. Tetapi Antikris bisa memulihkan, bisa menata dunia yang rusak itu, sehingga disebut tata dunia baru. Akan terjadi kerusakan yang sangat dahsyat sekali akibat dari pengangkatan itu, Bapak Ibu yang Tuhan, ya. Tetapi Antikris bisa memulihkannya. Karena apa? Di dalam diri Antikris itu berdiamlah Lucifer, yang sudah mempelajari karakternya manusia selama 6.000 tahun, yang sudah menginginkan tahta Allah itu sejak jutaan tahun yang lalu, sejak kejatuhannya yang dituliskan di dalam Yesaya 14 itu, dalam Yeskiel 28 itu. Sepanjang tahun dia mempelajari karakternya anak manusia, semuanya dipelajari, dan itu diwujudkan di dalam teknologi, ya, di dalam teknologi, di dalam mesin-mesin. Bapak yang kasih Tuhan, itulah sebabnya Ratu Miras Imam diizinkan untuk melihat film Freddy 1-2, untuk tahu bahwa di dalam mesin itu ada roh, ada anak-anak yang diculik. Kalau film itu, ya, ada roh yang ditaruh di situ, seperti patungnya Antikris. Wahyu pasal 13 ayat 11 dan seterusnya itu, patungnya Antikris itu nanti bisa berbicara, karena di situ ada Lucifer masuk melalui teknologi. Teknologi itu kalau dalam bahasanya kitab Kejadian itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Pengetahuan itu kan knowledge, pohon pengetahuan. Bahwa pengetahuan pada akhir zaman itu mencapai puncaknya seperti yang dikatakan dalam Daniel pasal 12, seiring dengan pembukaan kitab Wahyu maka pengetahuan juga akan bertambah.
bertambahnya pengetahuan teknologi itu dimanfaatkan oleh Lucifer, nabi palsu dan antikris. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya, bahkan ada berita mengatakan Lucifer, antikris dan nabi palsu itu mendoktrinasi manusia melalui HP. Ya, manusia-manusia apalagi anak-anak muda generasi Gen Z itu, ya, generasi akhir zaman itu didoktrinasi oleh apa? Oleh HP. Bapak yang kasih Tuhan, oleh HP itu menjadi seperti anak autis, menjadi anak psikopat, ya. Diindoktrinasi itu artinya dididik, diajar sampai otaknya itu hanya ada itu saja. Bapak yang kasih Tuhan, bagaimana kita melepaskan? Ya tentunya semuanya ada masanya. Semuanya ada masanya. Seperti Israel pun diselamatkan ada masanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita baca 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, ini sama dengan Matius 24 ayat 30. Tuhan sendiri akan turun dari surga, tetapi berdiam di angkasa yang sudah dibersihkan. Ya, kemudian yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kemudian ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan bersama-sama, ya, menyongsong Tuhan di mana? Di angkasa. Kemudian masuk perjamuan malam kawin anak domba, Wahyu pasal 19. Bersama dengan itu sebelumnya adalah penobatan Tuhan Yesus sebagai Raja. Ya, penobatan Raja itu terjadi pada saat pernikahannya. Itu ada dalam nubuatan kitab Mazmur. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi pada saat pernikahannya dia juga dinobatkan sebagai Raja. Bapak yang kasih Tuhan. Lah setelah pernikahan itu, ya, dan dinobatkan sebagai raja, maka dia turun sebagai raja yang akan memerintah 1000 tahun lamanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Daniel 9 ayat 27 tadi, ya, sudah saya jelaskan, sekalipun masih sedikit. 3,5 tahun paruh pertama itu ayat 26 sampai 29 pertengahan. Israel masih beribadah dengan cara Taurat di bait suci yang ketiga yang sedang dipersiapkan secara lengkap, tinggal kurang izin lingkungan. Ya, sudah siap semuanya, tinggal kurang izin lingkungan. Sudah juga ada perjanjian Abraham, ada perjanjian macam-macam tadi, tinggal ya begitu. Ya, kemudian paruh kedua yaitu 3,5 tahun antikris duduk di bait Allah ketiga, ya Bapak ngasih Tuhan, itu 2 Tesalonika 2 ayat 4. Mari dibaca. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, dia duduk di bait Allah ketiga, ya, di ruang maha suci, kemudian menyatakan diri bahwa dia itu Allah dan minta disembah bukan sebagai berhala, bukan disembah sebagai dewa, enggak mau, tapi minta disembah sebagai Allah. Bapak yang kasih Tuhan, itu bait suci ketiga harus ada untuk menggenapkan tersebut. Kemudian kita akan melihat betapa dahsyatnya 7 tahun masa antikris untuk Israel dan dunia. Kita baca Yeremia pasal 30 ayat 3-7. Yeremia pasal 30. Mari semuanya mendengarkan, menyangkali diri. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan,
bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapa setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tapi akan diselamatkan daripadanya. Ya, itulah kesusahan bagi Yakub, tidak ada taranya, tetapi dia akan diselamatkan melalui masa antikris 7 tahun atau sahabat yang ke-70 itu, yaitu tahun 26 sampai tahun 33. Bapak kasih Tuhan. Kita baca ayat yang ke-11. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Ya, jadi Israel itu diselamatkan menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tidak bersalah. Jadi kesalahannya itu diperhitungkan, masih diingat sama Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 15 bahwa Israel atau Yahudi itu pernah membunuh Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun itu memang seizin Tuhan, hatinya dibikin keras supaya keselamatan itu datang kepada bangsa kafir. Sehingga terjadilah zaman gereja yang 2000 tahun ini. Semua diatur, sekalipun diatur, tetapi kalau ngawur, salah, dihukum. Seperti Nebukadnezar itu dipakai oleh Tuhan, ya, untuk menghukum Yehuda. Tapi karena itu yang gebuki kebablasan, akhirnya Babel itu ya dihukum Tuhan. Dari Babel berganti menjadi Medi Parsi, rajanya yang terakhir yang sedang pesta pora dengan menggunakan alat bait Allah. Kemudian ada tulisan menai Tegal Uparsim. Yang menyerang masuk itu Kores, ya, melalui parit atau sungai yang mengelilingi kerajaan. Zaman dulu selalu begitu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi sekalipun Israel itu diselamatkan, Tuhan menghajar menurut hukum, dan aku sama sekali tidak memandang bahwa engkau tidak bersalahnya bersalah, ya, sehingga proses penyelamatannya itu berat. Tadi dikatakan kesusahan Yakub, ya. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Tidak ada kan? Tetapi laki-laki akan merasakan sakitnya orang melahirkan sampai terbungkuk-bungkuk karena seluruh pinggangnya, seluruh badannya itu seperti kontraksi, seperti urat-uratnya tuh putus. Itu saking sengsaranya masa antikris Israel, sahabat yang ke-70. Bapak yang kasih Tuhan, dikatakan, mengapa setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya? Wah, dan pinggangnya itu berarti pinggangnya itu sakit, seperti pinggangnya itu patah. Karena apa? Orang yang melawan Lewi, Ulangan pasal 32 atau 33 itu kan pinggangnya dipatahkan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi penggenapannya itu kalau Tuhan berfirman, nah itu di sana tuh ada penggenapannya. Kemudian ayat yang hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Dulu tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Cuma 7 tahun, itulah masa antikris bagi dunia dan bagi Israel, ya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saudara, para ibu yang pernah melahirkan dan yang pernah menunggu atau melayani orang melahirkan, ya. Orang melahirkan itu, ya, pertama itu seringkali keluar angin, ya, keluar angin, artinya sering kentut, ya, sering kentut. Kentut terus saat menjelang melahirkan adalah hal yang wajar karena rahim yang membesar menekan saluran pencernaan, sehingga sering kentut. Kalau kita bicara Wahyu pasal 12 kemudian dikatakan kentut, tidak masalah.
Bapak yang kasih Tuhan, orang yang melahirkan itu karena rahimnya itu membesar sehingga menekan saluran pencernaan, menyebabkan gas yang menumpuk dan rasa kembung kentut ini bukanlah tanda langsung persalinan akan segera terjadi, melainkan akibat perubahan hormonal ya dan tekanan perut. Namun jika kentut disertai nyeri pinggang yang makin sering, maka keluaran lendir bercampur darah atau pecahnya ketuban. Bapak yang kasih Tuhan, bahkan Bapak yang kasih Tuhan, segera periksakan diri ke dokter karena bisa jadi itu tanda persalinan. Tapi kadang-kadang sudah masuk rumah sakit suruh balik lagi, sudah masuk sarjito suruh balik lagi, bahkan ikut apa acara di Melkos itu saudara kita ya, sudah masuk sarjito pulang lagi katanya, memang jatahnya ikut apa acara di Melkos. Jadi orang melahirkan itu seperti itu, tidak langsung, ada yang bisa langsung, ada yang mudah banget, tapi ada yang sulit sekali, ada yang juga yang membawa maut seperti yang terjadi atas siapa? Rahel ketika melahirkan siapa? Benyamin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Kemudian sehingga proses pencernaan melambat dan gas lebih mudah menumpuk. Jadi kalau kentut Bapak Ibu Tuhan, jangan sampai karena istrinya hamil terus kentut terus ambune malah dicerai. Oh, wong lanang ra mudeng ya. Coba dia jadi perempuan, nanti kan juga kentut. Bapak ini kasih Tuhan ya. Kemudian rahim yang membesar, rahim yang semakin membesar menekan rongga perut dan saluran cerna, memperlambat pencernaan dan menyebabkan gas terperangkap lebih lama. Kemudian yang ketiga, tekanan pada usus, janin yang semakin membesar akan menekan usus, rektum dan organ pencernaan lainnya yang dapat memicu sembelit atau sering kentut. Kadang-kadang kan sembelit sulit ya. Kemudian ibu yang melahirkan bisa juga mengalami BAB, bisa enggak? Ya, dari semua perempuan yang ada di muka bumi itu banyak, mungkin sekian persen. Kalau pengerja mungkin karena waktu mau melahirkan tuh terus bengong. Ya, kalau sudah ada Korea sekali, kalau dulu kan belum ada hikmat marifat. Mungkin ya bahasa roh, ngoceh sakar pendewe itu. Ya, waktu mau melahirkan. Nah, Bapak ini ngasih Tuhan, ya. Ada yang sampai BAB, ada yang kentut, ada yang sampai BAB. Bapak yang ngasih Tuhan. Karena apa? Tekanan bayi pada rektum. Yang ketekan kan bukan cuma perut, tapi kan juga silit, ya, atau rektum. Bapak yang ngasih Tuhan. Tekanan bayi pada rektum itu selama persalinan penggunaan otot yang sama antara mengejan untuk melahirkan dan buang air besar itu sama enggak? Ibu-ibu, jangan salah ngeden, ya, ngedene kayak wong mau apa? BAB lah, saking ngedene malah sing itu kotorannya belum bayinya. Itu terjadi, dan itu bagi dokter dan bagi bidan itu biasa, itu proses alami dalam kelahiran. Sebab itu pada saat Wahyu pasal 12 itu digenapi, kita ini banyak menerima apa? Berkat. Orang yang kegerakan malah kentat-kentut wae. Orang yang kegerakan malah ya begini dan sebagainya. Kita kegerakan menunggu kalau tiang awan dan tiang api sudah turun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi ibu yang melahirkan itu bisa mengalami BAB, itu hal biasa. Karena memang mengejannya itu bukan mengejan pipis, tapi mengejan apa? Mau BAB. Ini proses kelahiran, saudara tidak usah jijik. Bukan, saudara, itu keluarnya dari situ. Bapak Ibu Tuhan, kita semua itu prosesnya dari situ, kecuali operasi ya beda lagi. Bapak Ibu Tuhan ya. Sehingga buang air besar pada saat kelahiran itu ya merupakan hal yang umum atau normal. Tenaga kesehatan sudah terbiasa dan tidak menganggapnya memalukan, serta bisa membantu membersihkan secara khusus. Hal tersebut sebagai tanda penggunaan otot yang benar untuk mengejan, dan itu sangat membantu mendorong bayi melewati jalan lahir. Jadi ini proses-proses kelahiran. Bapak Yesus Tuhan, kalau saudara itu sedang mengandung sesuatu, kok terusnya ketok elek ya, kayak wong ngentut terus,
Ya bukan ngetut-ngetut tenanan, artinya bau kita tuh dianggap tidak bagus. Ya, kemudian kita tuh dianggap kotoran. Orang udah ngelahirkan bayi malah ngelahirkan BAB, itu proses yang wajar. Kalau kita ini awam tidak tahu, tetapi tenaga kesehatan, dokter itu sudah ngerti, sudah paham. Sebab itu kalau kita itu mengandung sesuatu firman Tuhan, seperti orang mengejan, ya kita lihat para penubuat itu kalau mau melahirkan nubuatan kan seperti orang kesakitan, ya tuh, kadang geblak, tapi semakin pinter orang geblak. Karena apa? Bisa menguasai diri terus lungo, ayo lungo, neng mall Amerika, lungo, neng mall Abu Dhabi, lungo, neng Keranggan, ya, lungo, neng Bering Harjo. Artinya apa? Dibawa pergi, sehingga dia tuh mau ngomong apapun dia tidak ngerti, kecuali nanti sudah mendengarkan apa rekaman. Bapak yang ngasih Tuhan. Sebab itu kembali saya ulangi, para penubuat tidak usah malu, tidak usah takut. Ya, karunia membedakan bermacam-macam roh itu harus ada dan harus ada. Kita akan berlatih, kita akan menilai, kita akan melihat. Saudara tidak usah takut dinilai, karena saudara pergi. Bapak yang ngasih Tuhan, itu harus ya. Kemudian kita akan membaca bagaimana Tuhan itu melakukan hal-hal yang dahsyat pada saat menyelamatkan Israel. Kita baca Maleakhi pasal 3 ayat 2 sampai 5. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan dia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Ya, ibadah yang sejati dan yang murni, suratan Yakobus itu adalah ya mengunjungi yatim piatu dan memperhatikan janda-janda. Di tempat kita banyak janda, saudara jangan sembarangan ya kepada janda, karena janda itu orang yang istilahnya begitu punya tubuh tapi tidak punya kepala, tidak ada yang menanggung hidupnya kecuali Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. Sudah susah jangan disusahkan, Bapak yang kasih Tuhan ya, banyak janda di tempat kita. Kemudian kita baca Zakaria pasal 12. Zakaria pasal 12 ayat 10. Ratapan atas dia yang tertikam. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh pemohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepala dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Terus pada waktu itu ratapan Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri atas kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Nanti seluruh bumi, ya manusia yang ada di bumi, ya yang tidak terangkat dan yang tidak dibangkitkan, itu akan melihat kepada dia yang mereka tikam, terutama Israel, Yahudi. Nanti akan melihat ketika Tuhan itu datang pada fase yang pertama, dia di angkasa itu, dia akan melihat, karena dia tidak ikut terangkat masuk masa antikris, dia akan meratap. Ya, kemudian tiap-tiap keluarga itu meratap seperti meratapi anak sulung, dengan ratapan model Israel yang begitu dahsyat, seperti ratapan
yang terjadi di rumahnya Yairus, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Semuanya meratap, bertobat. Tuhan mencurahkan roh untuk meratap, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Bahwa nenek moyangku, buyut-buyutku sudah menikam engkau, Mesias yang sesungguhnya. Itu terjadi ketika Tuhan Yesus itu di angkasa, ya. Tetapi Israel yang tertinggal, yang masuk masa antikris itu, yang tadinya mempersembahkan korban di bait Allah yang ketiga, kemudian antikrisnya masuk, Bapak yang kasih Tuhan, mereka melihat begitu Israel itu mengatakan sekarang yang disembah aku. Loh, Tuhan Yesus itu datang tahun 29 pertengahan itu. Mereka melihat dan terjadi pertobatan. Bapak yang kasih Tuhan, mereka dikejar-kejar, ya, dibunuh dan dianiaya. Sehingga Tuhan katakan, kalau kamu nanti melihat pembinasa keji berdiri di bait Allah seperti yang dikatakan Nabi Daniel, hendaknya orang yang di Yudea langsung lari ke pegunungan, orang yang di sotoh rumah jangan ambil barang-barangnya, langsung lari mencari perlindungan. Nanti tentunya Israel akan diberitahu oleh 2 saksi, dan 144.000 yang di Metra itu nanti akan menjadi penginjil pada zaman antikris untuk menyelamatkan Israel. 2 saksi dan 144.000 yang di Metra itu nanti akan menjadi penginjil untuk Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita baca Zakaria pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 6. Penyingkiran berhala dan nabi palsu. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah, sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Dan apabila ada orang yang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Ya, dahsyatnya nabi palsu dan Mesias pada zaman 7 tahun Great Tribulation-nya untuk Israel. Bapak kasih Tuhan, banyak dari orang Israel itu yang terseret kepada nabi-nabi palsu, ya, antikris, nabi palsu dan Lucifer, sehingga mereka itu menjadi nabi-nabi palsu yang bernubuat palsu. Ayah ibunya yang sudah melihat dia yang tertikam, ya, anaknya masih bernubuat palsu, ditikam. Kamu jangan ngomong begitu lagi, yang kamu katakan itu tidak betul. Kok kita harus menyembah antikris? Itu lihat, Mesias kita sudah di angkasa kelihatan. Ya, kemudian orang akan bertanya, ya, aku ini orang-orang yang sudah tersesat dari orang Israel tadi akan berkata, aku ini bukan nabi, aku ini pengusaha tanah. Jadi jabatan nabi pada waktu itu ketika Israel itu diselamatkan, itu suatu jabatan yang sangat menyusahkan, yang menimbulkan maut. Kemudian ayat 8, ayat 6, ya. Dan apabila ada orang bertanya kepadamu, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Nah, orang itu akan menipu, ya. Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Cirinya nabi palsu itu badannya penuh luka, seperti pada zamannya Elia, ya, dan nabi-nabi palsu anak buahnya Isabel. Waktu perlombaan mempersembahkan korban, mereka kan berdoa, berteriak-teriak sambil menoreh-noreh badannya, ya, sambil menoreh-noreh badannya melalui peso sehingga banyak lukanya. Itu orang Israel itu tahu itu cirinya nabi palsu. Bapak yang ngasih Tuhan. Nah, kemudian ditanyakan, kamu tuh lukanya luka apa? Kan sedang dicek semuanya nabi palsu. Luka karena apa? Apa itu luka waktu kamu berdoa menoreh-noreh untuk meminta api turun dari langit, membantu nabi palsu?
dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 dan seterusnya. Bukan, ini luka, aku jatuh di tempat saudaraku, aku jatuh di pasar, aku jatuh di rumah temanku. Artinya apa? Terjadi betul-betul pertobatan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca ayat 7 sampai 9 dari Zakaria 13. Pedang menimpa umat baru. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Ya, jadi dari orang Israel itu sepanjang zaman itu selalu 2/3 itu dilenyapkan, yang 1/3 diselamatkan. Contoh ya, yang paling baru ya itu zaman Holocaust. Ya, orang Israel yang dimusnahkan itu kisaran 6 juta. Itu 2/3 dari jumlah waktu itu, tahun 39 sampai 45 ya. Itu perang dunia kedua. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian di sini katakan ya, maka di seluruh negeri demikian firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup, diselamatkan. Ayat 9. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ya, pertobatannya Israel itu sangat berat. Ya, dimurnikan di dalam api penyucian, yaitu masa antikris. Ya, sampai mereka itu tidak lagi memanggil Baal, tidak lagi memanggil ya dewa-dewanya, tetapi memanggil Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Rajanya. Dia adalah Mesias yang dijanjikan dengan ratapan dari tiap-tiap keluarga. Bapak yang ngasih Tuhan, itu nanti terjadi ya tahun 26 sampai 33 ya. Sementara waktu persisnya itu rahasia Tuhan ya. Kita baca Hosea pasal yang ke-5 ayat 15. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Ya, pertobatan yang pura-pura dari Israel. Karena pertobatan itu pura-pura, dosanya disembunyikan. Bapak yang kasih Tuhan, tidak diakui karena malu. Bapak yang kasih Tuhan, maka Tuhan katakan, aku akan pulang ke tempatku lebih besar. Wes aku mau balik orang ngurusi kowe Israel, maksudnya demikian. Sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Sampai mereka tuh mengaku bersalah. Aku bersalah sudah menyalibkan Mesias yang dijanjikan. Aku bersalah sudah menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Aku bersalah sudah menyembah berhala. Aku bersalah, aku sudah nurut antikris dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Bapak yang ngasih Tuhan, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Dalam kesesakannya itu maksudnya dalam masa antikris yang dahsyat itu mereka merindukan Mesiasnya. Diwujudkan di mereka itu meratap. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya. Jadi penginjilan untuk Israel pada zaman antikris itu terjadi pada Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Israel itu diinjili oleh 144.000 orang yang di Meterai dan oleh 2 saksi yang bersaksi di sekitar Yerusalem. Kemudian ayat 7 maksud saya Wahyu pasal 7 ayat 9 dan seterusnya, orang yang jumlahnya sangat banyak tidak bisa dihitung, berpakaian putih ya, memegang daun palem. Mereka itu orang Israel yang diselamatkan lewat Great Tribulation. Kita baca ayat 14 dari Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba.
Tolong Pak Rusman dibaca dalam bahasa Inggrisnya yang bagian tengah ini. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. These are they which come out of great tribulation. Ya, mereka tuh orang yang keluar dari great tribulation dan menyucikan jubah mereka menjadi putih di dalam darah anak domba. Artinya mereka tuh rela mati demi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus pada zaman antikris. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini zaman antikrisnya Israel, ya. Saudara, tidak ditetapkan untuk seperti ini karena kita Ratu Miras Imam punya masa antikris tersendiri mulai tahun 22 sampai 29 pertengahan, ya. Kita nanti tahun 26 tanggal 1 sampai berapa kita tidak tahu, 40 hari masa nifas. Kemudian setelah 2 tahun datang orang dari timur membawa apa persembahan, kemudian lari ke Mesir. Itu Tuhan Yesus. Tetapi kita lari di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 6 dan seterusnya. Kiranya Roh Kudus akan memahamkan saudara, Bapak Ibu saudara Tuhan, sehingga saudara bisa paham, bisa mengerti. Jangan kita menyalibkan anak Allah yang kedua kali, ya. Ibrani pasal 6 itu karena tidak bisa bertobat, ya, tidak bisa balik menjadi Ratu Miras Imam, ya sudah, jatahnya di halaman diinjak-injak masuk masa antikris. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan pujikan lagu yang sudah disiapkan dan waktu saya kembalikan kepada yang memimpin puji-pujian. Padang gurun yang